Pak Pendeta Mesak waktu dan tempat. Saya persilakan. Mari kita berdoa. Bersyukur karena tuntunan dan pemeliharaan Tuhan yang sempurna menyertai kami anak-anak-Mu. Dalam genggaman kasih setia Tuhan, pemeliharaan Tuhan berlaku sempurna menyertai kehidupan kami. Siang hari ini terbaik, kesempatan yang terbaik untuk firman Tuhan menguasai hidup kami, berbicara kepada kami. Hentakkan roh kami Tuhan untuk bangkit dari kepasifan menjadi roh yang menyala untuk Tuhan. Berapi kami semua dalam pemberitaan firman Tuhan pada siang hari ini. Dalam Kristus Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. 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 Ya, shalom. Shalom, shalom. Saya senang sekali boleh menyapa sebuah persekutuan yang luar biasa ya, dan yang mulia. Nah, hari ini kita akan bahas tentang pemeliharaan Tuhan. Nah, kita sadar bahwa sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, kita mewarisi pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Kita percaya, Alkitab berkata, walau 1000 orang rebah di sisi kiri kita, 10.000 di sisi kanan kita, tidak akan menimpa kita. Nah, hari ini kita akan belajar sebuah perkara yang menarik. Dalam pemeliharaan Tuhan, iblis tidak pernah bisa meretas dan masuk menghancurkan hidup kita. Nah, contoh pertama yang saya mau sampaikan hari ini. Dalam pemeliharaan Tuhan, sebenarnya orang percaya kepada Allah bisa nggak kena santet, kena pelet, kalau kisah-kisah mistis yang lain, perutnya gendut, waktu didoain keluar cacing, keluar tikus, keluar jarum. Nah, pertanyaannya, bisa nggak anak Tuhan kena santet, kena pelet? Nah, coba kita baca Bilangan 23 ayat 23. Kita dihentar oleh firman Tuhan pada siang hari ini dalam Bilangan 23 ayat 23. Salah satu pemeliharaan Tuhan yang sempurna yang menyertai kehidupan kita. Bilangan 23 ayat 23. Berkata dengan seksama dan dengan lugas dan tegas, dia berkata demikian. Sebab tidak ada mantra yang mempan terhadap Yakub ataupun tenungan yang mempan terhadap Israel. Pada waktunya akan dikatakan kepada Yakub, begitu juga kepada Israel, keajaiban yang diperbuat Allah. Kalimat yang ditulis dalam Bilangan 23 dengan lugas memberikan catatan bahwa tidak ada mantra yang mempan terhadap Yakub ataupun tenungan yang mempan terhadap Israel. Artinya dalam proteksi ilahi tidak pernah ada kuasa kegelapan yang mampu menjamah menyentuh orang yang percaya kepada Allah. Ya, ini yang harus menjadi basic iman kita. Kenapa? Karena kita sadar dalam setiap kepercayaan suku, saya orang Dayak, bapak saya orang Dayak, kita punya hal-hal yang sifatnya okultisme. Kita percaya ada kerabatan dengan binatang, kita percaya ada kekuatan yang supranatural di luar kekuatan kita. Tetapi ayat ini mengatakan tidak ada mantra yang mempan Yakub ataupun tenungan yang mempan Israel. Yang menyatakan Bilangan 23 bukan Tuhan, tetapi seorang yang luar biasa namanya Bileam. Bileam diminta oleh Raja Moab sampai 3 kali untuk mengutuki orang Israel. Tetapi dia memberikan sebuah summary, kesimpulan yang sederhana pada akhirnya dia bilang begini, tidak ada mantra yang mempan terhadap Israel, tidak kutukan mempan terhadap Yakub. Kenapa? Karena dia 3 kali berupaya menyerang orang Israel dengan kutuknya. Padahal orang ini dikatakan dalam tanda petik sakti, sebab kalau dikatakan dia memberkati satu bangsa, bangsa itu diberkati. Kalau dia mengutuki satu bangsa, bangsa itu akan terkutuk. Tetapi faktanya ketika dia mau menjamah orang percaya, dia mau menyentuh umat Allah yang namanya Israel, Tuhan melindungi mereka, memelihara hidup mereka, menjaga mereka, sehingga 3 kali kutuknya tidak mempan. Tetapi saya sadar hari ini, ada dosa di antara hidup kita yang seringkali tanpa kita sadari, bisa membuat kita keluar dari tudung rohani itu, sehingga iblis dengan mudah melekatkan dan meletakkan panah api sejahat menghancurkan hidup kita. Nah, orang Israel pada masa Bilangan 23 dikatakan mengalami perlindungan Tuhan. Tapi bandingkan pasal 25:9, menarik sekali. Bilangan 25:9, hanya satu pasal selepas kejadian itu. Alkitab berkata, Kejadian 25:9, hal yang ironi terjadi. Orang yang mati karena tulah itu
ada 24.000 orang banyaknya. Kenapa ada situasi keadaan yang sangat kontradiktif? Di satu sisi pemeliharaan Tuhan hebat, dahsyat, menyertai orang Israel, sampai kutuk, sampai mantra yang tidak mempan, menyerang mereka tidak mempan. Tetapi pada satu sisi hanya berkisar beberapa waktu kemudian, hanya satu pasal selepas pasal 23, orang Israel kena tulah 24.000 orang mati. Nah pertanyaannya, dosa apa yang mampu membuat kita keluar dari tudung rohani, tudung pemeliharaan Tuhan, tudung spiritual covering yang Tuhan bentangkan dalam hidup kita, yang seringkali ini kita tidak sadari. Kalau kita baca pasal 25 ini ayat 1-3-nya, kita menemukan sebuah fakta. Ada satu dosa yang membuat kita keluar dari tudung rohani pemeliharaan Tuhan. Dosa apa? Coba kita lihat ayat 1-3-nya. Bilangan 25 ayat 1-3 bilang begini. Sementara Israel tinggal di Sitim, mulailah bangsa itu, perhatikan, berzina dengan perempuan-perempuan Moab. Garis bawahi kata berzina dengan perempuan-perempuan Moab. Perempuan-perempuan itu mengajak bangsa itu korban sembelihan bagi Allah mereka, lalu bangsa itu makan dari korban orang-orang itu. Ketika orang Israel berpasangan dengan Baal Peor, bangkitlah murka Tuhan terhadap Israel. Jadi saya mau katakan begini, orang benar akan keluar dari tudung pemeliharaan Tuhan yang sempurna kalau mereka melakukan dosa yang sama yang dilakukan orang Israel, yaitu berzina. Ya, kenapa saya katakan demikian? Dalam Malaki pasal 2, perzinahan adalah menajiskan tempat kudus yang dikasih Tuhan. Jadi kalau kita baca Malaki pasal 2, 10, 11, kita menemukan bahwa tempat kudus yang dikasih Tuhan adalah rumah tangga dan keluarga. Ketika kita menajiskan tempat kudus yang dikasih Tuhan, maka Tuhan begitu murka dan Tuhan begitu marah. Ketika orang Israel dimanterai oleh Bileam, mungkin orang Israel masih punya dosa persungut-sungutan. Mungkin kalau ketika orang Israel dikutuki oleh Bileam, mungkin mereka punya dosa yang lain. Tetapi dosa itu tidak memberikan satu celah yang besar iblis masuk menghancurkan hidup mereka. Tetapi ketika mereka berzina dengan perempuan-perempuan Moab, seolah-olah tudung pemeliharaan Tuhan tidak lagi menyertai mereka. Seolah tudung pemeliharaan Tuhan bergeser dari hidup mereka. Kenapa? Karena saya percaya orang-orang Israel menajiskan tempat kudus yang dikasih Tuhan. Nah, saya analogikan dengan kisah yang lain bagaimana dosa perzinahan, dosa menajiskan tempat kudus yang dikasih Tuhan, ini membuat tudung rohani bergeser dari hidup kita. Kita bandingkan dengan Daud. Ketika Daud sebagai anak muda yang masih sangat muda, menggembalakan kambing, ternak, lembu, sapi orang tuanya, dia berapa kali dan memberikan kesaksian bahwa kalau ada binatang buas yang menyergap binatang yang digembalakan, maka dia maju menghadapi beruang atau singa dan merobek mulut mereka. Tidak pernah dikatakan Daud kalah ketika berkelahi dengan binatang buas. Yang kedua, ketika dia berhadapan dengan Goliat yang tingginya 6 hasta 1 jengkal, 1 hasta itu 45 cm, tambah sejengkal jari kita 20 atau 30 cm, artinya 3 meter. Saya hanya 1 meter 67, artinya mungkin hanya sepinggang dia. Maka itu perkelahian yang tidak seimbang seperti seorang dewasa menghadapi anak kecil. Tetapi Alkitab berikan catatan hanya dengan satu lemparan umban alih-alih Daud, itu Goliat bisa tumbang dan mati. Artinya ketika menghadapi raksasa yang hebat, pemeliharaan, penjagaan, Tuhan sempurna dalam hidup Daud. Bahkan ketika dia dikejar-kejar oleh Saul, bertahun-tahun dia dikejar dengan pasukan seluruh istana Saul, tidak pernah sekalipun Alkitab berikan catatan Daud jatuh ditangkap oleh Saul. Artinya perlindungan, artinya spiritual covering dalam hidup Daud begitu sempurna berlaku sampai Saul tidak mampu menyentuhnya. Selama 40 tahun menjadi raja, Daud tidak pernah kalah berperang. Ya, artinya dalam seluruh perjalanan hidup Daud, pemeliharaan Tuhan itu hebat, penjagaan Tuhan begitu sempurna, berkat Tuhan menyertainya, tudung rohani ada di atas kehidupan Daud. Tapi yang menarik begini, ketika Daud
dikudeta oleh anaknya Absalom, tahtanya direbut oleh Absalom, 10 gudiknya ditiduri oleh Absalom, dan Daud harus keluar dari istana Absalom, ada istana kerajaannya. Di mana pemeliharaan Tuhan? Seolah-olah Tuhan berdiam diri, seolah-olah Tuhan membiarkan itu terjadi begitu saja. Kenapa? Pertanyaannya, ternyata hal yang sama kita jumpai itu terjadi. Kenapa? Karena ternyata Daud punya dosa yang membuat tudung penyertaan pemeliharaan Tuhan bergeser dari hidupnya. Dosa apa yang dilakukan Daud? Dosa Daud adalah berzina. Akibat perzinahan dengan Bathsheba, maka anaknya Amnon memperkosa anak Daud yang lain, yang namanya Tamar. Lalu Tamar lapor sama abangnya namanya Absalom. Absalom marah karena adiknya diperkosa oleh saudara tirinya. Berita ini sampai kepada Daud, tapi Daud hanya marah, tidak memberikan sanksi. Karena Daud sadar dirinya siapa harus memberi sanksi kepada penzina. Dia pun penzina. Akibat ketidaktaatan Daud mendidik Amnon, Absalom marah. 2 tahun kemudian dirancangkan sebuah pesta, mengundang Amnon dan membunuh Amnon di situ. Itulah cikal bakal pemberontakan Absalom. Jadi saya mau katakan begini, saudara yang terkasih, sebagai keluarga-keluarga yang dikasih Tuhan, kita harus berjuang bersama. Bagaimana kita menjaga tempat kudus yang dikasih Tuhan ini tidak menjadi najis. Kenapa? Sebab ketika najis, maka tudung penyertaan dan pemeliharaan Tuhan bisa bergeser dari hidup kita. Orang Israel mungkin masih bersungut-sungut, orang Israel mungkin masih punya dosa yang lain, tetapi ketika okultisme direntangkan oleh Bileam, tidak ada mantra, tidak ada tenungan yang memperterap mereka. Tetapi ketika Bileam memperkatakan kepada Raja Balak strategi yang baru, tempatkan wanita-wanita Moab yang cantik di depan dan tarik pasukanmu, maka orang Israel melihat orang-orang Moab itu cantik dan mereka mulai menikah dengan mereka, mencemarkan tempat kudus yang dikasih Tuhan. Jadi hari ini kasih Tuhan, tudung rohani Allah bisa bergeser meninggalkan kita apabila kita melakukan dosa perzinahan, menajiskan tempat yang dikasih Tuhan. Jadi hari ini saya rindu setiap kita berjuang. Mungkin kalau kita ada pemimpin dalam gereja, kita mempunyai program bagaimana tidak ada lagi perzinahan dalam rumah tangga dan keluarga kita, karena perzinahan itu menajiskan tempat kudus yang dikasih Tuhan. Nah, yang kedua, apa yang membuat kita keluar dari tudung pemeliharaan Tuhan? Nah, yang kedua ini saya mulai juga dengan pertanyaan sederhana. Sebenarnya kerja keras yang kita alami, yang kita jalani hari ini, itu sebuah berkat Tuhan atau kutuk? Kerja keras yang kita jalani hari ini, itu sebenarnya berkat Tuhan atau kutuk? Saya pernah punya jemaat ditugaskan ke Jepang, karena memang perusahaan dia bekerja di Jepang. Dia bilang, Pak Pendeta, kalau di Jepang itu mobil Mercedes atau mobil yang mahal-mahal itu kalau mogok, mereka tinggal di pinggir jalan aja. Lah, saya bilang, apakah tidak ada pencuri? Kalau di Indonesia kan katanya suka ada curi spion, kaca spion segala macam. Dia bilang enggak. Lalu dalam diskusi itu kita mendapat kesimpulan, kenapa mereka tidak mengambil hal yang remeh-temeh itu? Karena orang Jepang mampu untuk belinya. Ya, artinya gitu. Dia bilang Jepang itu salah satu, ada 3 atau berapa kota termahal di dunia. Tetapi yang hebatnya katanya, kata jemaat saya ini yang pernah kerja di Jepang, orang Jepang itu kerja 1 bulan bisa untuk hidup 2 atau 3 bulan. Padahal sebaliknya orang Indonesia, ya, kalau orang Amerika lah ya, orang Amerika mulai mikir bagaimana mereka merancangkan bisa hidup di bulan. Orang Chinese yang memang mindsetnya seorang entrepreneur, bagaimana merancangkan mereka bisa berwisata ke bulan. Kalah sama orang Indonesia. Orang Indonesia sudah merancangkan bagaimana bisa hidup dari bulan ke bulan. Kenapa? Karena kita megap dalam kehidupan kita. Padahal katanya Kerawang termasuk punya UMK paling tinggi. Mungkin dekat dengan Cikarang juga ya. Berapa UMK di Cikarang? Kalau di Kerawang 7 koma katanya. Tiap tanggal 7 udah koma.
Yang tanggal 7 udah koma. Artinya bagaimana kita punya kerja keras kadang-kadang tidak bisa memelihara kehidupan kita. Nah, pertanyaan menariknya begini. Sebenarnya kita ini kerja keras itu sebuah berkat Tuhan untuk utuh. Kalau kita merunut kembali dalam desain awal, di mana Allah menciptakan manusia, Allah menciptakan Adam, menempatkan manusia di Taman Eden, tidak terbersit dalam pikiran Tuhan, melekatkan manusia itu siap untuk kerja keras. Artinya gini, manusianya mengelola Taman Eden, tapi percayalah penyediaan Tuhan di Taman Eden, supply-nya selalu lebih besar daripada demand. Artinya Allah merancangkan pemeliharaan Tuhan jauh lebih sempurna daripada apa yang kita butuhkan. Nah, pertanyaan yang menariknya, kenapa sekarang kita mewarisi harus kerja keras? Apalagi kalau ada orang Bekasi ini ya, begini ya. Orang Bekasi katanya suka diledek. Dia anggota BP 10. Kalau ke Jakarta berangkat pagi-pagi, pulang petang-petang, penghasilan pas-pasan, potong pajak pula katanya. Kerja keras, kenapa? Nah, Adam kenapa dari orang yang merdeka, yang mendapatkan supply lebih besar daripada demand, yang mendapatkan pemeliharaan Tuhan berkat lebih besar daripada apa yang dia perlukan, kenapa dia harus bekerja keras? Sederhana. Yang kedua yang membuat kita keluar dari tudung rohani pemeliharaan Tuhan, yaitu ketika kita menjamah, menyentuh, memakan apa yang menjadi miliknya Tuhan. Ketika Tuhan menempatkan Adam di Taman Eden, Tuhan berpesan, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan, cuma pohon pengetahuan baik dan jahat yang tidak boleh kau makan. Itu dikhususkan Tuhan, itu miliknya Tuhan. Ketika Adam menyentuhnya, menjamahnya, maka Adam terusir dari Taman Eden. Hal ini kita bisa paralelkan dalam hidup kita. Hal yang kedua, kalau yang pertama, kita bisa keluar pemeliharaan Tuhan kalau kita menajiskan tempat kudus yang kasih Tuhan. Yang kedua, jikalau kita mengambil apa yang menjadi miliknya Tuhan. Nah, ada beberapa prinsip, ada beberapa contoh yang sangat jelas Alkitab catatkan. Ada 3 minimal yang saya peroleh dalam Alkitab. Milik Tuhan yang nggak boleh kita sentuh, yang nggak boleh kita ambil. Yang pertama, kita lihat Roma 12 ayat 19. Roma 12 ayat 19, perhatikan apa yang milik Tuhan nggak boleh kita ambil, sebab ketika kita mengambilnya kita menjadi musuhnya Tuhan. Roma 12 ayat 19 bilang begini. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat pada murka Allah, sebab ada tertulis pembalasan itu adalah hakku, kata Tuhan. Akulah yang menuntut pembalasan, firman Tuhan. Jadi saya mau katakan begini, ketika Allah merancangkan manusia, membentuk manusia, tidak pernah dia sertai dengan sebuah skema manusia itu untuk melakukan pembalasan. Karena jelas pembalasan itu adalah haknya Tuhan. Melakukan pembalasan itu berarti kita sedang berdiri menantang Tuhan, merebut haknya Tuhan. Contoh, kalau pernah saya baca di beberapa kasus, misalnya kreditan motor, ada sebuah motor yang udah lunas, lalu ada leasing yang mengambil, ya, dengan paksa. Maka kalau itu hak kita, milik kita, kita tidak akan mudah membiarkan dia mengambil. Kalau seandainya mengambil, kita siapkan proses hukum juga untuk mengambil alihnya. Artinya kita akan berbicara hak, maka kita akan pegang mati-matian. Nah, demikian juga dengan Tuhan. Kalau membalas itu hakku, kata Tuhan, maka kalau kita mengambil haknya Tuhan, maka Tuhanlah yang menjadi setru hidup kita. Ya, kalau saudara baca dalam Hakim-Hakim pasal 12, ada namanya Yefta. Dia seorang pahlawan yang hebat, berhadapan dengan musuh yang hebat, dia menang, tetapi dipakai Tuhan hanya 6 tahun. Waktu yang paling sebentar di antara hakim-hakim yang lain. Kenapa? Karena Yefta itu orang yang kepahitan, membinasakan orang Efraim 42.000 orang dengan mati, caranya dipotong lehernya. Artinya saya mau katakan begini, orang yang melakukan pembalasan biasanya bermula dari yang namanya luka batin.
kita bisa temukan kejahatan-kejahatan disertai dengan kekejaman, pasti pelakunya punya kepahitan. Nah, oleh karena itu Tuhan tidak mau anak-anak Tuhan hidup dalam kepahitan. Oleh karena itu Tuhan melepaskan hak untuk marah dari manusia itu dikembalikan kepada Tuhan, untuk mengembalikannya kepada Tuhan. Kenapa Tuhan gak senang kepada orang-orang yang kepahitan? Begini, kalau kita lihat di Alkitab, roh jahat itu punya nama lain yang disebut Beelzebul atau Belzebul. Belzebul atau Belzebul artinya the Lord of Lies, dewa lalat. Kenapa roh jahat itu dinamakan dewa lalat? Nah, lalat itu menggemari tempat yang seperti bau, busuk, kotor. Tapi yang seringkali kita yang lupakan adalah lalat menggemari tempat di mana ada luka. Kalau kita ada koreng di sini, jangan diperban, terbuka, biarkan kita keluar rumah. Saya yakin nggak sampai setengah jam lalat akan mengerumuni luka kita. Artinya kita sadar hari ini orang yang kepahitan, orang yang luka batin adalah orang yang melakukan pembalasan. Kenapa? Karena orang yang kepahitan, orang luka batin adalah orang yang gampang dikuasai oleh roh jahat. Oleh karena itu maka hari ini Tuhan nggak pernah melengkapi kita sebagai manusia ilahi dengan roh untuk menuntut pembalasan. Makanya kita digambarkan seperti domba. Domba itu tidak punya alat perlindungan, juga tidak punya alat penyerangan. Kalau kambing bisa punya tanduk, domba nggak punya. Kambing punya kecepatan untuk berlari, domba pun tidak punya. Domba katanya binatang yang rabun jauh, nggak bisa lihat jauh, makanya domba hanya bisa berjalan mengikuti suara gembalanya. Karena anak-anak Tuhan disetting untuk menjadi miliknya Tuhan, bukan menjadi miliknya setan yang gampang menguasai orang-orang yang terluka. Yang kedua, orang nggak boleh menyentuh miliknya Tuhan adalah, kalau kita bicara baca dalam Yakobus, adalah orang yang sombong. Ya, orang yang sombong itu menjadi seterunya Tuhan. Orang yang sombong ini seringkali adalah orang yang haus akan pujian. Makanya dalam gereja-gereja kita seringkali mendengar segala pujian hanya bagi Tuhan. Dan benar, kenapa? Karena manusia tidak boleh haus dengan pujian, karena pujian hanya miliknya Tuhan. Miliknya Tuhan. Tuhan itu Allah yang gak bisa memuji dirinya sendiri, dan dia butuh manusia untuk menjadi tempat di mana memberikan pujian. Kita lihat orang-orang yang congkak, kita bilang Yakobus 4, Allah menentang orang yang congkak. Jadi oleh karena itu, yang kedua, yang nggak boleh kita ambil adalah pujian. Artinya kita harus tetap humble dalam segala perkara, karena Allah itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Yang ketiga, yang nggak boleh kita ambil dalam kehidupan kita adalah menjadi miliknya Tuhan adalah persepuluhan. Kita bandingkan, coba lihat ya bagaimana pemeliharaan Tuhan membuat orang yang hidup dalam kuasa persepuluhan hidup diberkati Tuhan. Ya, kita lihat Kejadian pasal 31. Kejadian 31 ayat 3 sampai ke 7. Ayat 9. Lalu lompat ayat yang ke-13. Nah, perhatikan ya. Mulai ayat ketiga. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Yakub, pulanglah ke negeri nenek moyangmu dan kepada kaummu, dan aku akan menyertai engkau. Sudah itu Yakub menyuruh mereka memanggil Rahel dan Lea untuk datang ke padang ke tempat kambing dombanya. Lalu dia berkata kepada mereka, telah kulihat dari muka ayahmu bahwa ia tidak lagi seperti yang sudah-sudah kepadaku, tetapi Allah ayahku menyertai aku. Juga kamu sendiri tahu bahwa aku telah bekerja sekuat-kuat kepada ayahmu, tetapi ayahmu telah berlaku curang kepadaku dan telah 10 kali mengubah upahku. Tetapi Allah tidak membiarkan dia berbuat jahat kepadaku. Apabila ia berkata yang berbintik-bintik akan menjadi upahmu, maka segala kambing domba itu berladak yang berbintik-bintik. Dan apabila berkata yang bercoreng-coreng akan menjadi upahmu, maka segala kambing domba itu beroleh anak yang bercoreng-coreng. Demikianlah Allah mengambil ternak ayahmu dan memberikannya kepadaku. Lihat, perhatikan. Yakub kerja sama Laban mertuanya, lalu Laban menyatakan ada profit sharing dalam perjanjiannya. Berbintik-bintik milik Yakub, coreng-coreng milik Laban. Maka ketika perjanjian itu ditandatangani, yang lahir berbintik-bintik, artinya itu milik Yakub. Ketika Laban melihat Yakub lebih untung, mendapatkan keuntungan dibanding dirinya, sekarang diubah. Yang bintik-bintik miliknya Laban, yang coreng-coreng milik Yakub. Tapi apa yang terjadi? Yang coreng-corenglah yang akan lahir.
Dan itu berapa kali? 10 kali. Saya sadar kita semua mungkin pernah mengalami ditipu orang, dibohongin orang. Tetapi kalau ada seseorang yang dibohongi orang 3 kali oleh orang yang sama, bagaimana ceritanya? Mungkin kita katakan orang itu kelompok bodoh dan tolol. Kenapa? Ditipu oleh orang yang sama 3 kali. Tetapi hebatnya, Yakob diberkati Tuhan sekalipun ditipu oleh Laban 10 kali. Apa yang membuat pemeliharaan Tuhan itu berlaku dalam hidup Yakob? Itu pertanyaannya. Lihat ayat 13-nya. Lihat ayat 13-nya. Inilah yang menyebabkan Tuhan membela Yakob karena ada nasar, karena ada perjanjian antara Yakob dengan Tuhan. Ayat 13-nya. Akulah Allah yang di Betel itu, di mana engkau mengurapi tugu dan di mana engkau bernasar kepadaku. Maka sekarang bersiaplah engkau, pergilah dari negeri ini dan pulanglah ke negeri sanak saudaramu. Tuhan bilang, ia membuat Yakob tertolong karena Tuhan bilang, akulah Allah yang di Betel itu, di mana engkau mengurapi aku dengan di mana engkau mengurapi tugu dan di mana engkau bernasar kepadaku. Nah, pertanyaannya, ada nasar apa yang diucapkan Yakob sehingga Tuhan menjadikan sebuah perjanjian antara dirinya dengan Yakob? Kita lihat Kejadian 28. Kita lihat Kejadian 28 mulai ayat yang ke 18. Perhatikan, inilah yang diucapkan oleh Yakob. Keesokan harinya pagi-pagi Yakob mengambil batu dan yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikan itu menjadi tugu dan menuangkan minyak ke atas, yaitu seperti ayat 13 31. Ia menamai tempat itu Betel, dahulu nama kota itu Luz. Ayat 20-nya. Lalu bernasarlah Yakob, jika Allah akan menyertai dan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali kepada ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Perhatikan kalimat ini. Dari segala sesuatu yang kau berikan kepadaku akan selalu ku persembahkan 1/10 kepadamu. Jadi Yakob mendapatkan pemeliharaan Tuhan, tudung yang hebat karena ada yang namanya persepuluhan. Persepuluhan itu sebuah deklarasi apa yang menjadi milik kita, miliknya Tuhan. Contoh, artinya kalau kita nggak pernah ngasih persepuluhan, apa yang menjadi milik kita seolah menjadi milik kita. Katanya begini, kita beli sebuah kapling tanah, lalu kita bangun di atasnya. Nah, di sebelah kapling rumah kita ini ada tanah kosong. Di tanah kosong itu ada penggarap kebun jagung. Pertanyaan saya, sekalipun kebun itu menghadirkan ular atau kotor, pertanyaan saya, kita berhak marah nggak sama penggarap itu? Saya pikir enggak. Kalau kita marah, penggarap itu bilang, apa Bapak marah? Karena tanah ini bukan milik Bapak. Ya, sama. Ketika kita tidak mendeklarasikan apa yang menjadi milik kita atau miliknya Tuhan dalam persepuluhan, mengembalikan apa yang menjadi miliknya Tuhan, kita mendeklarasikan bahwa apa yang kita miliki milik kita. Maka ketika iblis masuk menghancurkan, memporak-porandakan ekonomi itu kita, maka Tuhan tidak berhak membela karena itu bukan miliknya Tuhan. Tapi ketika kita membayar, mengembalikan milik Tuhan, itu kita mendeklarasikan segala berkat yang diterima adalah miliknya Tuhan. Maka ketika iblis menghancurkan segala ekonomi kita, Tuhan berhak membela. Contohnya Ayub. Ayub adalah orang yang setia mengembalikan apa yang milik Tuhan adalah korban persembahannya. Ketika dihancurkan iblis harta kekayaannya, maka Tuhan mengganti 2 kali lipat. Jadi 3 perkara yang kita lihat yang tidak boleh kita ambil miliknya Tuhan. Yang pertama pembalasan, yang kedua pujian, yang ketiga persepuluhan. Jadi saya mau mengatakan begini, apa yang membuat kita keluar dari tudung rohani Tuhan? Yang pertama menajiskan tempat kudus yang disini Tuhan. Yang kedua mengambil apa yang menjadi miliknya Tuhan. Nah yang ketiga sekarang kira-kira apa yang membuat kita keluar dari tudung rohani ini? Saya mau katakan begini, saudaraku yang terkasih, salah satu yang harus kita hargai dalam hidup kita adalah hari Sabat. Ya, coba kita lihat Keluaran 20 ayat 8. Keluaran 20 ayat 8 berkata demikian, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Artinya yang ketiga, poin yang ketiga, apa yang membuat kita keluar dari rohani Tuhan?
Jangan pernah meremehkan yang dikuduskan Tuhan. Ya. Hari Sabat itu sendiri kalau kita perhatikan dimulai dari kitab Keluaran pasal yang ke-16. Coba kita lihat. Keluaran 16 ayat 16. Kita mulai. Ada kaitannya dengan mana dari sorga ini, ya. Deklarasi mulainya hari Sabat itu dimulai dari kita lihat keluar 16 ayat 16. Artinya begini, saya mau katakan, jangan pernah menajiskan apa yang dikuduskan Tuhan adalah jangan kita menjadi tamak. Harus tetap menghargai Sabat Tuhan. Kita lihat, beginilah perintah Tuhan, Keluaran 16:16. Pungutlah itu tiap-tiap orang menurut keperluannya masing-masing. Kamu boleh mengambil untuk sisi kemahnya segomer seorang menurut jumlah jiwa. Demikianlah diperbuat orang Israel. Mereka mengumpulkan ada yang banyak, ada yang sedikit. Ketika mereka menakarnya dengan gomer, maka orang yang mengumpulkan banyak tidak berkelebihan dan orang yang tidak mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Tiap-tiap orang mengumpulkan menurut keperluannya. Musa berkata kepada mereka, seorang pun tidak boleh meninggalkan daripadanya sampai pagi. Kenapa Musa berpesan kepada orang Israel jangan meninggalkan orang Israel jangan pernah menjadi tamak. Hidup diberkati seperti apa yang Tuhan sediakan. Ayat 20-nya. Tetapi ada yang tidak mendengarkan Musa, meninggalkannya pada sampai pagi, lalu berulat dan berbau busuk. Maka Musa menjadi marah pada mereka. Setiap pagi mereka memungutnya, tiap-tiap orang menurut keperluannya. Tetapi ketika matahari panas, cairlah itu. Dan pada hari ke-6 mereka memungut roti itu 2 kali lipat banyaknya, 2 gomer tiap-tiap orang. Datanglah semua pemimpin jemaah memberitahu kepada Musa. Lalu berkatalah Musa kepada mereka, inilah yang dimaksudkan Tuhan, besok adalah hari perhentian penuh, Sabat yang kudus, maka roti yang kamu bakar, bakarlah, dan apa yang kamu masak, masaklah, dan segala kelebihannya, biarkanlah di tempatnya, disimpan sampai pagi. Maka mereka membiarkan di tempat sampai keesokan harinya, seperti yang diperintahkan Musa, lalu tidak berbau busuk, dan tidak ada ulat dalamnya. Jadi saya mau katakan begini, kenapa kita harus menguduskan hari Sabat? Banyak orang meninggalkan Sabat karena ketamakan. Nah, saya akan contoh begini. Dari 10 hukum Taurat dan komandemen yang terima Musa di Gunung Sinai, perhatikan. Ada satu hukum yang menjadi ibu dari segala pelanggaran yang lain. Analoginya gini. Kita kenal yang penyakit kencing manis atau diabetes mellitus. Nah, diabetes mellitus ini bisa menjadi pemicu atau ibu dari penyakit yang lain. Orang yang diabetes bisa menjadi buta. Orang yang diabetes bisa diamputasi. Orang yang diabetes bisa kerusakan ginjal. Mereka bisa liver juga bermasalah. Penyakit-penyakit yang lain. Nah, ada satu dosa pelanggaran dari 10 hukum Taurat ini yang menjadi pemicu daripada pelanggaran dosa yang lain. Kira-kira hukum keberapa yang menjadi pemicu pelanggaran dosa yang lain? Dan saya yakin dosa yang menjadi pemicu daripada pelanggaran dosa yang lain adalah hukum yang ke-10. Jangan mengingini milik sesamamu. Artinya roh ketamakan. Nah, saya perhatikan orang tamak bisa nggak tidak menjadi penyembah okultisme? Sangat bisa. Orang yang tamak bisa tidak menghargai Sabat, bisa. Orang tamak bisa nggak tidak menghormati orang tua? Bisa. Orang yang tamak bisa membunuh? Bisa. Orang tamak bisa berzina? Bisa. Orang yang tamak bisa berusaha? Bisa. Semua orang tamak bisa melakukan 9 hukum yang lain. Nah, bagaimana Allah mendesain dari awal anak-anak Tuhan, orang percaya tidak hidup dalam ketamakan. Allah buat yang namanya aturan Sabat. Salah satunya di mana harus Sabat orang harus beribadah. Jadi ini pengalaman, saya nggak tahu mengkorelasikannya dengan Alkitab ya. Saya punya 4 anak muda. Yang pertama bermasalah, dia sudah disunat, tinggal ucapkan 2 kalimat syahadat. Tetapi om dan tantenya paksa dia nggak boleh. Sementara dia tunda pembacaan 2 kalimat syahadat. Anak yang kedua pinjam uang lewat pinjol, tapi pakai nomor telepon temannya. Jadi teman yang dikejar. Yang ketiga ada anak muda yang terlibat judi online sampai hutang 90 juta. Yang keempat anak yang dipukul orang tuanya, diusir karena melawan orang tuanya. Nah, yang menarik adalah 3 dari 4 orang tuanya 30 tahun nggak pernah gereja. Saya nggak tahu hubungannya nggak gereja dengan itu, tapi saya percaya ada hubungannya. Tapi saya sulit menjelaskannya. Artinya saya mau katakan begini loh,
Anak-anak yang dibawa ke gereja tiap minggu, tidak ada jaminan dia jadi lebih baik. Tapi saya percaya dia masih punya rasa takut akan Tuhan. Tapi kalau anak-anak nggak pernah dibawa ke gereja, nggak pernah gereja, percayalah mereka bisa terhilang. Jadi saya mau katakan bagaimana Tuhan bentuk sahabat adalah supaya anak-anak kita dalam pendidikan kita sebagai orang tua menghargai Tuhan lebih daripada harta kekayaan. Jadi saya mau katakan begini, jangan pernah berpikir orang kaya itu diberkati Tuhan. Saya pernah baca, ya mudah-mudahan saya salah. Ada seorang mendapatkan warisan dari orang tuanya 1 triliun. Besar atau kecil? Sangat besar. Kalau ditabungin di deposito, saya mungkin 1 triliun sekitar 50 miliar kali ya, setengah 5 miliar kali ya bunganya ya, satu bulan ya. Saya rasa dia bisa hidup. Tetapi dia menggugat saudara-saudaranya. Kenapa? Karena ternyata warisan dari orang tuanya itu 700 triliun. Yang saudara-saudaranya tamak sehingga nggak bagi dia. Tetapi dia juga mungkin tamak juga karena dia dapat cuma 1 triliun. Bagaimana uang itu bisa membuat orang kehilangan keluarganya? Saya percaya kalau saudara starting point didik anak-anak saudara semenjak mereka dini, minggu harus ibadah, cari Tuhan. Saya berharap suatu saat anak-anak kita tidak akan mengejar harta lebih daripada keluarga. Kalau saudara baca Ayub pasal-pasal 42, kita menemukan hal yang menarik. Ketika Ayub menjadi tua, Ayub memberikan milik pusaka kepada anak-anak perempuannya. Dan anak-anak laki-lakinya tidak bertengkar. 7 anak laki-laki Ayub dan 3 perempuan. Sebab pada masa zaman dahulu sampai sekarang mungkin dalam tradisi orang Batak perempuan itu nggak dapat warisan. Jadi kalau boleh marah 7 saudara laki-lakinya boleh marah. Pak, kenapa perempuan dikasih warisan? Padahal dalam budaya kita perempuan nggak dapat warisan. Tapi yang menarik 7 anak laki-laki Ayub tidak bertengkar. Kenapa? Karena Ayub adalah orang yang benar dengan Tuhan. Salah satunya punya kebiasaan, dia bakar korban, persembahan kepada Allah, menjadikan Allah yang sempurna. Jadi saya bilang begini, kalau kita hidup dalam Tuhan, berkat yang kita terima seperti mana tadi di hari Sabat, yang sekalipun tersisa keesokan harinya untuk Sabat, itu tidak berulat dan tidak berbau busuk. Tapi kalau kita melupakan Tuhan, ketika kita mencari berkat pemeliharaan Tuhan, penyediaan Tuhan, dan kita melupakan Tuhan, maka berkat yang kita terima bisa berulat dan berbau busuk. Jadi saya mau katakan dengan sangat jelas, Sabat itu perjuangan buat kita hari ini didesain Tuhan, bagaimana kita tidak menjadi tamak. Hari biasa kumpulkan 1 gomer, tapi hari menjelang Sabat Tuhan siapkan berkat 2 kali lipat, dan Sabat mereka tidak perlu mengut mana. Yang jelas hari Sabat tidak akan menjadi busuk dan berulang. Jadi hari ini saya pernah bincang-bincang dengan GM-nya The Cost ya, saya lupa namanya, itu teman dari teman saya, pernah ke Cikampek, dia sudah belajar GM, dia cerita, dulu dia pernah pernah buat promo di The Cost itu, diskon pada hari Minggu khususnya, diskon sebesar usia grup mereka yang makan. Jadi kalau saya sama istri saya, 2 anak saya makan, diskonnya 50% karena usia saya 50. Maka kalau minggu ini saya dapat diskon 50% karena alasan usia saya paling tertua 50, minggu depan kalau ada promo lagi saya akan bawa mertua saya. Umurnya 84 per tahun. Artinya demi diskon 84%, orang tua yang selama diparkir di rumah, tidak ibadah, tidak jalan-jalan karena dianggap udah jalannya tua, lambat, makannya berantakan, kita kan paksa ikut. Lihat bagaimana strategi dari sebuah entrepreneur ini membuat sebuah keluarga kembali happy. Hari ini perjuangan saya sebagai gembala dan saudara-saudara mungkin pemimpin gereja mulai mikir juga bagaimana kita buat sebuah strategi setiap minggu jemaat itu keluarga beribadah kepada Allah. Ya, artinya kita pada hari Sabat ini orang mendahulukan Tuhan. Percayalah, kalau saudara tidak meremehkan apa yang dikuduskan Tuhan, saudara akan diberkati Tuhan. Nah, contohnya adalah orang Israel pernah dibuang ke Babel 70 tahun.
Kenapa di Babel dibuang 70 tahun? Karena di 2 Tawarik pasal 36 ayat 21 dinyatakan karena mereka melalaikan tahun Sabat 70 tahun. Jadi orang Israel dibuang ke Babel karena 70 tahun dikali 7 tahun 490 tahun mereka tidak memperlakukan tahun Sabat. Tahun Sabat itu apa? Kalau hari Sabat itu setiap minggu, tahun Sabat itu setiap tahun yang ke-7. Jadi oleh karena itu maka hari ini hargai apa yang dikuduskan Tuhan, ya. Jadi 3 perkara yang kita pelajari ini: jangan menajiskan tempat kudus Tuhan, jangan mengambil apa yang milik Tuhan, jangan meremehkan apa yang dikuduskan Tuhan, ya. Amin, Bapak Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Bapak yang baik, kami bersyukur hari ini kami mendengar firman-Mu yang memandu hidup kami untuk kami selaras terus dengan kehendak dan rencana-Mu. Berbicara secara pribadi buat kami hari ini, biar firman-Mu menguasai hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur, kami berdoa Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk doa syafaat kami buat orang-orang yang kami rindukan Tuhan. Kami percaya ada kebaikan Tuhan, ada yang Tuhan kerjakan. Kami berdoa Tuhan secara khusus Tuhan buat tempat di mana kami berkarya dan bekerja, yaitu Mulia Keramik ini Tuhan, Mulia Industri, buat manajemen, buat karyawan, serikat pekerja dan customer, semua diberkati Tuhan. Bahkan supplier serta semua pihak yang terkait dengan operasional Mulia Industri, semua dalam pemeliharaan Tuhan dan diberkati Tuhan. Kami juga mengucap syukur untuk karyawan dan karyawati mulia yang berulang tahun, anniversary pernikahan atau perayaan sukacita, ucapan syukur lainnya dalam minggu ini. Kami berdoa juga buat kebenaran firman Tuhan disampaikan, biar umat Tuhan yang hadir dalam pertemuan yang belum bisa mengikuti diberkati Tuhan. Kami juga tidak lupa berdoa untuk kesembuhan karyawati mulia industri Tuhan yang sedang dalam proses lemah fisik, semuanya diberkati Tuhan, disembuhkan Tuhan, memberikan penghiburan kepada karyawan dan karyawati mulia dalam kondisi yang berduka. Dan kami percaya Indonesia juga kami serahkan dalam tangan Tuhan. Dan tangan Tuhan yang kuat menyertai, memberkati bangsa negara kami. Kami juga berdoa untuk persekutuan doa minggu depan Tuhan yang akan dilayani Ibu Pendeta Meli Takilisan Tuhan. Diberkati Tuhan semuanya. Terima kasih buat pertemuan hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin.